Nah, selamat datang sanak saudara, jumpa lagi bersama saya Ercana Saputra. Dalam ulasan video kali ini, saya akan mengulas kasus pembunuhan Rian Jombang. Bagaimana ulasan kasusnya? Sebelum lanjut, kita putar dulu intronya. Nah, si Rian Jombang ini bernama asli Ferry Idam Haryansyah, atau dikenal dengan panggilan Rian alias Rian Jombang, yang lahir di Jombang pada 1 Februari 1978. Pada saat tahun 2020 kemarin, ia berusia 42 tahun. Adalah seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan di Jombang tentunya. Ia membunuh 11 orang pada tahun 2007 hingga 2008. Kasusnya terungkap ketika ia memutilasi orang yang pada saat itu yang korban terakhirnya adalah seorang laki-laki, dan nanti kita lanjutkan di tahap kronologis dan juga para korbannya. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap pula bahwa Rian telah melakukan beberapa pembunuhan lainnya. Yang ini adalah korban terakhir dan mungkin korban yang ke-11 kalinya. Pembunuhan Rian Jombang, dia mengubur para korbannya di halaman belakang rumahnya. Atas kejahatan yang ia lakukan itu, dan pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Mungkin YouTuber lain sudah ada yang mengkonteks kasusnya Rian Jombang ini, tapi saya ingin memperdalam dan lebih memperluas lagi bagaimana kronologis secara pasti dari kasus Rian Jombang ini. Nah, kita mulai dari masa kecil Rian Jombang. Rian Jombang pada masa kecilnya ini adalah bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya yang bernama Mulyo Wasis berusia 44 tahun adalah saudara satu ibu namun berbeda ayah. Sejak kecil, Rian lebih sering berpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Ayah Rian, Ahmad Maskur, pensiunan satpam, seorang pensiunan satpam di salah satu pabrik gula, dan ibunya bernama Kasiatun, istrinya, lebih suka tinggal bersama Mulyo Wasis, maksudnya si kakak tersangka ini. Perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Dia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Di sekolah, Rian dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan perempuan. Dia juga banyak terlibat kegiatan kesenian, terutama menari. Namun demikian, Rian dikenal cerdas. Orangnya berarti pandai dan mudah untuk bergaul. Itulah sosok ketika ia SMP. Perjalanan hidup Rian ketika masuk SMA, Rian sempat menjadi siswa favorit di SMA Negeri 1 Jombang. Ini adalah sekolah favorit di Jombang, namun di sana sifatnya kian labil. Sifat dan sikap Rian kian labil, dia hanya bertahan 1 bulan lalu pindah ke SMA Kaboh dan bertahan 1 semester. Sebelum akhirnya pindah ke SMA Negeri 3, di sana Rian juga hanya bertahan sebulan. Lalu pada akhirnya ia pindah ke Jakarta. Nah, di sini mulai terendus bahwa Rian mendapat pergaulan yang merasa diakui dirinya karena banyak-banyak kalangan homoseksual. Pada saat di Jakarta, ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual dari kalangan menengah ke atas. Di ibu kota, Rian kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Ia pernah tinggal di beberapa kamar kos dengan bayaran yang lumayan cukup tinggi. Apartemen tempat Rian membunuh dan memutilasi Heri Santoso, ini adalah korban terakhir, adalah apartemen bertipe studio yang 1 ruangan dengan harga sewa sekitar 1 juta per bulan. Sebelumnya, ia bahkan pernah tinggal di tempat kos dengan harga sewa kosnya mencapai 2,6 juta. Wow, jadi kalian bayangkan saja bagaimana harga sewa kos yang harganya 2,6 juta di
di bawah tahun 2010. Pembunuhan pertama, menurut pengakuan ia sampai saat ini, korban Rian yang pertama adalah Guru Setiono Pramono alias Guntur yang berusia 27 tahun yang dibunuh pada Juli 2007 di rumah orang tua Rian di Jombang. Kepala Guntur dipukul dengan benda keras hingga tewas. Mayatnya lalu digulung dengan kasur dan dibakar. Sisa tubuh Guntur kemudian digulingkan ke dalam kolam ikan di halaman belakang rumah, lalu dikubur dengan tanah. Kasus pembunuhan Rian Jombang ini dimulai dengan ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 tas dan sebuah kantong plastik di 2 tempat di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi tanggal 12 Juli 2008. Korban adalah Heri Santoso yang berusia 40 tahun di kala itu, seorang manajer penjualan sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Heri dibunuh dan dimutilasi tubuhnya oleh Rian di sebuah apartemen di Jalan Margonda Raya, Depok. Pengakuan Rian, dia membunuh Heri karena tersinggung dengan pacarnya setelah pacarnya Noval dirayu karena ini adalah sama-sama homoseksual. Jejak Rian dan Noval dapat terlacak setelah mereka berdua menggunakan kartu ATM si korban ini dan kartu kredit Heri, si korban ini Heri, untuk berfoya-foya. Setelah media memberitakan kasus mutilasi yang dilakukan Rian Jombang ini, banyak masyarakat melaporkan kerabat mereka yang hilang setelah sebelumnya diketahui bersama si Rian ini. Polisi akhirnya membongkar bekas kolam ikan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang dan menemukan 4 mayat. Tubuh manusia di dalamnya sebagian besar sudah tinggal kerangka. Rian kemudian juga mengakui membunuh 6 orang lainnya dan tubuh mereka ditemukan di halaman belakang rumah yang sama. Masih satu halaman di rumah itu, sehingga total sudah ditemukannya 11 korban pembunuhan oleh Rian Jombang ini. Nah, sampai saat ini daftar korban sampai saat ini sudah 11 orang yang diketahui menjadi 11. Dan daftarnya sudah tertera dalam video di sini. Akibat perbuatan yang dilakukan si Rian Jombang ini, Rian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Depok pada tanggal 6 April 2009. Atas vonis tersebut, Rian selalu mengajukan banding dan kasasi, tetapi 2 tingkat peradilan Rian tetap dijatuhi hukuman mati. Dengan ditolaknya upaya hukum yang dilakukan oleh Rian Jombang, Rian kembali lagi mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung tetap menjatuhi hukuman mati terhadap si Rian ini. Dengan kejinya ia membunuh 11 orang tanpa merasa bersalah. Nah, mungkin itu adalah ulasan kasus dari saya, atau mungkin ada penyampaian saya yang kurang dalam hal penyampaian pemberitaan dari Rian Jombang ini. Salah-salah kata saya minta maaf. Apabila ada pernyataan saya di sini ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Archana Saputra pamit undur diri. Kita berlanjut di kasus-kasus berikutnya.